Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Sartika, saya dari Prodi S1 BGSD. Nah, di sini saya akan membuat video tentang kompetensi dasar beserta skenario-nya. Nah, kompetensi dasar saya atau materi saya yaitu menguraikan isi teks paparan iklan tentang ekspor impor sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa. Nah, yang kedua ini ada indikatornya atau dasar langkah-langkah pembelajaran. Yang ke-1 menjelaskan pengertian atau konsep tentang teks paparan iklan. Yang kedua menjelaskan cara dan syarat pembuatan teks paparan iklan. Yang ketiga menguraikan atau menyusun teks paparan iklan secara berkelompok. Nah, yang ketiga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini secara mandiri siswa dapat menjelaskan kembali tentang konsep atau pengertian teks paparan iklan dengan benar. Secara mandiri siswa dapat menjelaskan kembali tentang cara dan syarat menyusun teks paparan iklan dengan benar. Yang ketiga, secara kelompok siswa mampu menyusun teks paparan iklan dengan benar. Yang keempat, metode yang digunakan di dalam materi kelas 5 ini adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Yang kelima, langkah-langkah pembelajaran ada 3, yaitu kegiatan awal. 1. Guru menyampaikan topik pembelajaran. Contohnya, adik-adik kelas 5, materi kita pada hari ini adalah tentang menyusun iklan ya. Nah, yang kedua, guru menggali pengetahuan awal siswa. Contohnya, siapa yang pernah melihat iklan? Atau siapa yang pernah menonton iklan di televisi? Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita bisa mencontohkan anak-anak, terdapat 3 tujuan utama pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu kegiatan inti, harus sesuai dengan susunan indikator. Yang pertama, guru menjelaskan pengertian atau konsep tentang teks paparan iklan. Harus ada materinya yang disiapkan oleh guru ya. Nah, setelah kita ketahui, paparan iklan adalah sebuah kata atau kalimat yang dibuat sebagai media promosi ya. Dan yang kedua, guru menjelaskan cara dan syarat membuat teks paparan. Nah, syarat membuat teks paparan iklan, yaitu pertama, iklan harus jujur. Nah, contohnya tidak menyembunyikan bahan makanan yang berbahaya. Yang kedua, singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak boleh menyinggung pihak lain. Yang keempat, tepat sasaran. Contohnya iklan jamu untuk wanita, baiknya dipasang atau pembaca mayoritas majalahnya itu perempuan. Contohnya di asrama perempuan ya. Dan yang kelima, katanya yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Nah, kita ke yang nomor 3 ya. Guru memberikan contoh atau cara menyusun teks paparan iklan. Harus ada contohnya disiapkan guru ya. Nah, untuk menyusun iklan, cara-caranya yaitu pertama kita harus menentukan iklan apa yang kita buat. Contohnya iklan rokok. Nah, yang selanjutnya kita harus merumuskan pesan iklan. Yang ketiga, kita menyusun kerangka teks iklan. Yang kelima, atau yang terakhir, membuat iklan semenarik mungkin. Dan yang keempat, guru meminta siswa menjelaskan kembali cara dan syarat membuat teks paparan iklan secara lisan. Nah, di sini kita akan meminta siswa untuk menanggapi pertanyaan yang kita tanyakan kepada siswa. Sampai mana pengetahuan mereka tentang penjelasan yang kita paparkan tadi, gitu ya. Dan yang keenam, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu meminta siswa untuk membuat iklan tentang apa saja secara berkelompok. Nah, setelah kita bertanya-tanya kepada murid, setelah kita menguji seberapa besar atau seberapa panjang pengetahuan mereka terhadap apa yang kita jelaskan tadi, maka kita bentuk siswa itu dalam beberapa kelompok ya. Misalnya satu kelompok itu 4 orang. Dan yang ketujuh, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. Dan yang ketujuh adalah kegiatan penutup, di mana guru menanyakan kembali materi yang sudah dijelaskan. Seperti yang tadi,
Kita menanyakan siswa tentang apa yang mereka sudah ketahui dengan apa yang kita jelaskan. Dan yang kedua, guru meminta siswa membuat resume atau ringkasan. Dan yang kedua adalah guru meminta siswa untuk membuat resume atau ringkasan. Nah, di waktu kita menjelaskan, siswa itu harus mencatat apa yang kita jelaskan atau inti-intinya saja, atau membuat resume dengan bahasa mereka masing-masing supaya mereka lebih memahami. Dan yang ketiga adalah guru memberikan tugas kepada siswa. Nah, setelah mereka membuat ringkasan, mereka sudah memahami apa yang kita jelaskan. Dan tugas kita sebagai guru adalah membuat tugas atau memberikan tugas kepada anak-anak supaya kemampuan mereka semakin meningkat atau semakin bagus. Terima kasih, Bu.